sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alveda Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semuanya, teman-teman sudah tahu kan bahwa setiap tanggal 1 Juni selalu diperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari sejarah perjuangan Indonesia. Nah, bagaimana kisahnya? Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jambi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita singkat sebagai BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan pada saat itu, Kuniaki Kaiso pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi ini beranggotakan 74 orang, 7 dari Jepang dan 67 dari rakyat Indonesia. Mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Organisasi ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta anggota sidang untuk menyampaikan gagasan pandangan mereka terhadap Pancasila. Yang pertama, di tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan dasar negara Indonesia. Yang pertama, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, ada Profesor Supomo. Pendapat ini dikemukakan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Namun, dua tokoh ini belum mencapai kesepakatan sehingga di tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno berkesempatan untuk menyampaikan gagasannya, yakni beliau berpidato terkait 5 dasar negara Indonesia. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga lahirlah Pancasila. Mengenal lambang negara Garuda Pancasila. Tahukah kamu bahwa burung Garuda itu tidak nyata ya? Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Di bagian tengah ada perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Di bagian bawahnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, jumlah burung Garuda ini melambangkan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Mei. Di sini ada 17 helai pada masing-masing sayap, ada 8 helai bulu pada ekor, 19 helai di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai. Perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan pelindungan diri untuk mencapai tujuan. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Berikut susunannya. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan sila pertama disimbolkan dengan bintang. Simbol bintang mencerminkan bahwa setiap manusia memiliki agama. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memeluk agama, sebuah keyakinan atau agama. Mereka juga dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Dalam artian, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Ada rantai bulat dan rantai persegi. Rantai bulat mencerminkan perempuan, sedangkan rantai persegi mencerminkan laki-laki. Lambang rantai mencerminkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan teduh. Pohon beringin memiliki akar yang kuat dan menjalar. Akar beringin mencerminkan bangsa Indonesia yang beragam. Pohon beringin mencerminkan negara Indonesia yang berhasil menyatukan keberagaman yang ada. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Kebiasaan banteng mencerminkan bangsa Indonesia yang suka berkumpul dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam menentukan sebuah keputusan, hendaknya menggunakan musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat, kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita juga harus menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi adalah makanan pokok bangsa Indonesia, sedangkan kapas adalah bahan baku pakaian. Kapas dan padi mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kemakmuran. Setiap manusia harus bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama agar kemakmuran dapat merata. Demikian video dari Mesir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.